Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi mungkin Bapak juga merasa diuntungkan dengan adanya Ramadan. Efek dari Ramadan ini saya pribadi merasa diuntungkan. Dari segi apa merasa diuntungkan? Dalam hal mengarahkan, mendidik keluarga kita, anak istri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rasakan sendiri, Pak. Efeknya Ramadan ini, saya pribadi, mungkin Bapak sebagai kepala keluarga mungkin merasa diuntungkan dalam hal membentuk keluarga kita untuk lebih dekat sama Allah. Sadar tidak sadar, ingat tidak ingat, efeknya jelas ada. Kalau kita uraikan dan kita buka ya, apa yang sudah kita lakukan di luar Ramadan dengan di Ramadan amat sangat sulit. Betapa sulitnya saya membangunkan keluarga untuk bangun malam, untuk sahur Senin dan Kamis, sulit sekali itu. Tapi subhanallah, dalam datangnya Ramadan ini tanpa susah payah, mereka bangun malam, siangnya puasa. Itu fenomena seperti ini sulit didapatkan, Pak. Sulit sekali. Betul kira-kira? Kalau kita punya konsep memang ingin mengarahkan keluarga kita dekat sama Allah, mungkin akan diuntungkan. Tapi kalau nggak ada konsep begitu, ya Ramadan biasa-biasa saja gitu. Sehingga kalau saya katakan ini bulan, di antara sekian manfaat Ramadan ini adalah bulan di mana kita menghijrahkan diri kita, menghijrahkan anak-anak kita, dan menghijrahkan istri kita. Bulan hijrah keluarga. Dan grafiknya kita lihat, Ramadan mungkin agak naik grafik kita, anak kita, keluarga kita, Pak, agak naik nih dibandingkan 11 bulan kemarin. Kalau mau jujur, betul tidak kira-kira? Itu anak kita bangun malam, sahur ibadah. Di luar Ramadan sulit sekali. Diajak puasa berat. Ramadan membentuk karakter sendiri. Diuntungkan kita. Bahkan kalau kita perhatikan ya, rindunya tuh anak-anak kita, mungkin kita juga rindu dengan kedatangan azan maghrib. Masya Allah. Betul ya kira-kira ya? Itu dinanti, Pak. Dirindukan. Udah diem di depan TV itu. Apa yang dia tunggu? Azan. Kapan tuh keluarga kita rindu dengan azan maghrib? Di luar Ramadan nggak seperti itu, cuek aja. Tapi lihat,
satu penantian menunggu kumandang azan Allah Ta'ala, mereka rindukan itu. Kapan itu? Ramadan. Selesai Ramadan, nya hare-hare deh we anak orang ulin-ulin can balik. Ya bener tuh. Betul nggak Bu? So perhatikan. Yuk kita hijrahkan. Ini bulan hijrah apa? Makanya efeknya itu kelihatan. Termasuk diri pribadi kita pun kita hijrahkan. Apa yang kita hijrahkan? Jasmani kita, hati kita, dan nafsi kita. Ini 3 unsur yang menjadikan manusia bisa selamat atau celaka dengan ini. Walaupun manusia dalam At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat ahsan takwim. Tapi kalau seandainya ya jasmani di situ raga, hati di situ rasa, nafsi di situ hawa atau dorongan, keinginan. Ini 3 konsep yang harus kita manage di bulan Ramadan ini, Pak. Jasmani atau raga mungkin itu wadah atau tempat gitu. Sedangkan hati, rasa itu isinya. Sedangkan nafsi atau hawa atau dorongan itu kemasannya. Kalau kita lihat, kalau ada ya minuman dengan kemasannya bagus, kemasannya itu indah, isinya juga sangat bermanfaat, dan kemasannya pun sangat menarik, itu yang diinginkan. Sebab banyak orang itu casingnya bagus, wadahnya cakep, tapi hatinya tidak sesuai dengan tempat tersebut, bahkan kemasannya pun ya tidak sesuai dengan isi. Ini yang kita perhatikan. Hijrahkan jasmani kita, di situ raga kita, dari kepala sampai kaki. Contoh kecil gini ya, ini contoh saja. Ketika ada seseorang, orang miskin datang kepada kita, meminta-minta kepada kita, itu yang pertama tersentuh adalah hati. Di situ ada rasa kasihan. Di situ, Pak. Tangan ini belum bisa, jasmani ini, raga ini belum bisa bergerak. Ketika melihat orang fakir miskin, yang tersentuh adalah hati. Di situ ada rasa ingin memberi. Rasa ingin memberikan sesuatu, ada rasa di situ. Itulah hati perannya itu. Sehingga nafsi adalah hawa, dorongan, ingin memberi, didorong oleh nafsi. Di situ ada hawa, keinginan. Lalu tangan pun diberikan sinyal oleh hati untuk memberi. Nah, ketika tangan memberi adalah rasa dari hati, dorongan daripada nafsi sebagai hawa. Di situ yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang perlu dibantu, dia punya hati, rasanya nggak mau, nafsi pun nggak akan mendorong, tangan pun nggak akan bergerak. Itu seperti itu, Pak. Hayya 'alas shalah. Apa yang tersentuh? Bukan kaki melangkah, tapi hati, Pak. Ada apa? Ada rasa. Satu sentuhan dari Allah, rasa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nafsi sebagai hawa mendorong keinginan rasa tersebut, lalu kaki melangkah. Di situ, Pak. Maka dalam Al-Mu'minun 115 pun Allah menegaskan, afahasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, mengira, menduga bahwasanya kami menciptakan kalian hanya bermain-main, senda gurau, tanpa tujuan, tanpa maksud? Tidak, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian nggak akan dikembalikan nanti kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini Pak, mulianya orang itu dipakai tuh, ya, dipakai tuh, jasmaninya dipakai yang manfaat-manfaat saja, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kepala sampai kaki, ditanya tuh semuanya, nggak bisa mengelak. Ini lisan kita nggak bisa mengelak Pak, ketika semuanya bersaksi di hadapan Allah atas apa yang diperbuat masing-masing. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci rapat-rapat, tidak bisa kita mengelak, menghardik ucapan semua saksi tersebut, tidak bisa. Maka momentum Ramadan ini kita hijrahkan akal kita, kedua mata kita, lisan kita, pendengaran kita, semua raga kita dari kepala sampai kaki, yuk hijrahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan senda gurau, bukan tanpa maksud. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ada hidup sesudah mati, ada pertanggungjawaban sudah amal, dan ada akhirat sesudah dunia. Itu yang mengerikan Pak. Kalau hewan tidak ada, nggak ada permasalahan, selesai sudah, nggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan tepat bagi kita, bagaimana kita menghijrahkan semua anggota panca indera kita untuk dekat kepada Allah. Raga kita sholat, raga kita bersedekah, apa yang kita dengarkan yang baik-baik saja, apa yang kita ucapkan yang manfaat saja, yang kita langkahkan kaki tempat yang Allah ridhoi, itu Pak. Lalu apa yang kedua adalah hati, ada rasa di situ. Ketika jasad kita mengabdi kepada Allah dengan seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah, hati ini yang sumber pusatnya rasa, di situ ada keridhaan, di situ ada keikhlasan, di situ ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada ketulusan. Sebab apa artinya pengabdian raga kita, jasad kita, jasmani kita, tapi hati kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sudah wajah tu wajhiyah, sudah masrahkan kepada Allah dalam salat, ketika sudah salat dia masih mengeluh juga. Apa maksudnya mengeluh? Sudah diserahkan dalam salat sepenuhnya kepada Allah, udah salat masih bingung masalah rezeki, masih bingung makan apa. Ini bagaimana konteksnya? Di mana itu hati sebagai rasa, seakan-akan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ manusia punya nilai. Banyak orang yang hebat ibadah tapi hati jauh dengan Allah, masih berkeluh kesah, masih putus asa, enggak percaya dengan rizki Allah esok hari. Di situ Pak, tanamkan kekuatan yang kuat di sini. Radhiyallahu anhum wa radu'an, timbul keridhaan dalam hati atas pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, ridho, sabar, tawakal, tulus di sini nih semuanya nih. Tangan memberi lillahi ta'ala, raga tawaf, sa'i, hijrah ke sana, ya, umrah dan haji lillahi ta'ala. Dia baca Al-Quran lillahi ta'ala. Sebab banyak orang yang tangannya memberi, ininya ingin dipuji. Ini nilai manusia belum ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinkronkan. Yang ketiga adalah nafsi kita. Apa nafsi? Adalah hawa. Ada raga, ada rasa, ada hawa. Apa hawa? Dorongan. Ketika ada maksiat, apakah itu mendorong kita mengerjakan maksiat atau mendorong kita meninggalkan maksiat? Maka ada nafsi atau nafsu adalah hawa, dorongan keinginan. Di situ terlihat. Makanya mudah-mudahan di Ramadan ini kita sedang membentuk, menggembleng nafsi atau nafsu kita menjadi nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan nafsu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan ya, jasmani kita, di situ raga kita persembahkan untuk Allah dan untuk Allah semata, dan hati kita
di situ ada rasa keikhlasan, keridhaan, ketawakan, ketulusan yang kuat kepada Allah, dan nafsi sebagai dorongan atau hawa. Mari kita arahkan dorong nafsu kita di Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang betul-betul jiwa raga kita, nafsi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bertambah keimanan kita, semangat kita, istiqomah dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.